Shalom saudara, selamat datang kembali di Sela, sebuah program renungan singkat untuk setiap kita boleh berhenti sejenak dari setiap aktivitas kita untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Mari kita bawa Sela kita pada hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus Kau menyertai kami dalam Sela kami pada hari ini, sehingga sungguh-sungguh kami selesai acara ini setiap kami boleh dikuatkan, disegarkan, kami semakin mengasihi, semakin rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2011, Robert Downey Jr., aktor Amerika yang terkenal dengan perannya sebagai Iron Man, dia menerima penghargaan bernama The American Cinematic Award. Itu adalah sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada orang yang dianggap telah bekerja keras, yang dianggap telah memberikan sumbangan yang berharga, khususnya dalam industri perfilman di Amerika. Dan yang menarik dari acara ini adalah bahwa setiap penerima penghargaan itu diperbolehkan untuk memilih orang yang dia inginkan untuk nanti menyerahkan penghargaan tersebut kepadanya. Dan Robert Downey Jr. kemudian membuat pilihan yang sangat berani. Dia memilih seorang aktor yang terkenal, namun pada waktu itu sedang memiliki reputasi yang sangat buruk. Tahun itu, aktor tersebut pamornya sedang meredup karena berbagai jenis kesalahan yang dia buat. Mulai dari dia ditangkap polisi karena mengendarai mobil sambil mabuk, bahkan dia sempat mengumpat polisi dengan kata-kata yang rasis, anti-Yahudi secara spesifiknya. Dia juga bercerai dengan istrinya setelah menikah selama lebih dari 26 tahun. Dan bahkan terakhir dikabarkan dia dilaporkan kembali ke polisi oleh pacarnya karena kekerasan fisik yang dia lakukan. Dia pun kemudian dijauhi dan tersingkir dari dunia yang dulu memujanya. Orang itu adalah aktor, produser, dan sutradara terkenal bernama Mel Gibson. Saya percaya saudara pernah mendengar tentang dia. Nah, Robert Downey Jr. yang sedang dalam puncak kepopulerannya memilih seseorang yang berada di titik terendah dan disisihkan oleh komunitasnya untuk memberikan penghargaan kepada dia. Nah, setelah Mel Gibson menyerahkan penghargaan kepada Downey Jr., dia kemudian menjelaskan mengapa dia memilih Mel Gibson sebagai orang yang memberikan penghargaan kepada dia. Apa yang kemudian diucapkan dalam pidatonya membuat suasana di mana penghargaan itu berlangsung menjadi hening. Karena biasanya ya saudara, dalam penghargaan orang akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada produser dan teman-temannya. Tapi apa yang kemudian dia ucapkan dalam pidato penerimaan penghargaan itu sungguh-sungguh membuat orang tercengang. Ini yang dia katakan. Saya meminta Mel untuk menyerahkan penghargaan ini karena sebuah alasan. Karena sewaktu dulu saya jatuh dan terpuruk karena alkohol dan hal-hal yang lain, Mel mengatakan kepada saya untuk tidak berhenti berharap dan dia mendorong saya untuk bisa menemukan iman saya. Karena waktu itu tidak ada satupun sutradara produser yang mau memakai saya. Jadi Mel mengajak saya untuk memerankan aktor utama dalam film yang seharusnya dipersiapkan bagi dia. Mel memberikan kepada saya atap di atas kepala saya dan bahkan menyediakan makanan di meja saya. Dan yang terpenting, Mel katakan kepada saya, jika saya mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang saya buat dan menerima bagian hidup yang saya yang buruk, yang menurut istilah dia memeluk kaktus. Memeluk kaktus, saudara, sakit tapi harus dipeluk. Maka jika saya memeluk kaktus dalam waktu yang cukup lama, saya akan menjadi seseorang yang memiliki kerendahan hati dan saya akan tahu apa arti hidup itu. Dan sebagai balasan dari semua kebaikan yang Mel Gibson lakukan buat dia
Dia hanya meminta saya satu hal, yaitu bahwa suatu hari nanti saya harus menolong orang yang terpuruk seperti saya. Itu yang dia katakan kepada saya. Adalah wajar jika dia pada waktu itu dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang terpuruk yang saya suatu hari nanti akan tolong sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dan suatu hari itu adalah malam ini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini saya memohon kita semua, ini yang dikatakan Robert Johnny Jr., kecuali jika Anda benar-benar tanpa dosa, untuk mengampuni sahabat saya Mel Gibson dari kesalahan yang telah dia buat. Dan memberikan kesempatan yang baru seperti yang Anda telah berikan buat saya, dan mengizinkan dia melanjutkan sumbangannya yang luar biasa di industri ini. Dia telah terlalu lama memeluk kaktusnya. Setelah itu dia kemudian memeluk Mel Gibson. Saudara, kisah ini memberikan kepada kita sebuah contoh kebenaran bahwa seseorang yang mendapatkan kasih akan secara alami menyatakan kasih. Alkitab berkata di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-16 sampai 21 berbicara tentang kasih Allah dan juga implikasinya di dalam kehidupan kita. Kita baca bersama-sama saudara ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Selanjutnya, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Selanjutnya ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Perhatikan ayat 19, sangat penting. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa prinsip penting dari ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus tetap berada di dalam kasih. Maksudnya di sini adalah sebagai orang percaya, kita bisa terlena dengan kesibukan, dengan dunia, sehingga kita tidak lagi berada di dalam kasih Allah. Kita bisa saja melakukan banyak hal yang baik di keluarga, pekerjaan, dan bahkan pelayanan. Namun bisa jadi yang kita lakukan hal-hal tersebut itu karena keharusan, karena kewajiban, dan juga karena komitmen yang pernah kita buat, dan bukan lagi dilakukan di dalam dan karena motivasi kasih. Izinkan saya saudara membacakan 1 Korintus 13 ayat 1-3, tentu saja pasal yang sangat terkenal dan dengan sangat tegas berbicara tentang apa itu kasih. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di hadapan Tuhan, alasan mengapa kita berbuat baik itu jauh lebih utama ketimbang perbuatan baik itu sendiri. Saudara, manusia melihat apa yang kelihatan oleh mata jasmani, namun Tuhan melihat hati. Secara pribadi, secara berkala saya menguji hati saya dengan menanyakan, mengapa sih saya melakukan apa yang saya lakukan saat-saat ini? Mengapa saya lakukan ini? Apakah saya melakukan ini supaya saya dapatkan penghasilan, atau supaya saya bisa meraih posisi atau prestasi tertentu? Saya akan bertanya pada diri saya, apakah saya melakukan ini supaya dipuji oleh orang, dapatkan penghargaan dari manusia? Atau apakah saya melakukan semuanya itu dengan dasar kasih? Apakah saya melakukan itu karena kasih? Saya mengajak dan mendorong kita semuanya untuk juga secara berkala menanyakan hal-hal tersebut. Sebab jika jawabannya bukan kasih, maka Alkitab tadi berkata bahwa kita ini tidak berguna dan semua yang kita lakukan tidak ada faedahnya. Tragis. Baik saudara, kita kembali ke teks kita dalam Sela hari ini, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang keempat ya. Kita balik ke 1 Yohanes pasal yang keempat. Saudara, hanya dengan tetap tinggal di dalam kasih, kita akan sanggup melakukan semua yang kita lakukan dengan dan di dalam kasih. Dan tadi kita baca bersama-sama bahwa tinggal di dalam kasih itu bukan hanya dipercayai, tapi juga dikenali. Kita bukan hanya percaya di dalam kasih, tapi kita harus mengenal kasih itu. Tinggal di dalam kasih berarti kita memiliki pengenalan, memiliki hubungan dengan sang kasih itu sendiri, yaitu Allah. Hanya dengan memiliki kehidupan yang melekat dengan sang kasih, memiliki hubungan dengan sang kasih itu, kita dimampukan untuk bisa mengasihi sesama kita. Hanya dengan tetap berada dalam pokok anggurlah kita beroleh kekuatan dan motivasi yang benar di dalam melakukan setiap perbuatan baik dan tindakan kasih. Kita yang jauh dari sempurna ini dikasihi oleh Allah yang tidak sempurna, oleh Allah yang sempurna. Kita yang adalah musuh Allah dikasihi, bahkan diadopsi menjadi anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Di dalam kasih yang demikianlah kita dibebaskan saudara dari berbagai macam ketakutan. Dan sebaliknya kita bisa memiliki keberanian untuk percaya bahwa kita pasti diselamatkan pada hari penghakiman. Kasih yang sejati akan memampukan kita untuk melakukan yang benar dan tidak perlu takut dengan tanggapan atau apa kata manusia. Kasih yang sejati akan memberikan kita keberanian untuk setia berbuat baik walaupun sepertinya gak ada hasilnya. Kasih yang sejati yang berasal dari Tuhan akan melakukan apa yang benar, bukan untuk mendapatkan hasil atau pujian manusia, tetapi karena itu adalah apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk mengingatkan setiap kita dengan untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu menghampiri Dia. Dialah Allah sang kasih yang daripadanya kasih yang kita perlukan itu berasal, saudara. Di saat saudara tidak sanggup lagi untuk menerima, mengasihi, dan mengampuni seseorang, di saat saudara merasa unmotivated atau tidak lagi ada semangat untuk bekerja atau untuk saudara belajar, di saat saudara seperti tidak ada lagi kegairahan, semangat, sukacita dalam melayani Tuhan, dorongan firman Tuhan pada hari ini bagi saudara adalah datanglah kepada Dia. Ungkapkan apa yang menjadi permasalahan saudara. Izinkan Tuhan saudara untuk menampung air mata saudara dan bahkan memeluk saudara sebagai Bapa yang mengasihi saudara dengan kasih yang tanpa syarat dan dengan kasih yang kekal. Dia sangat mengasihi saudara.
Mulailah saudara untuk mengingat dan merenungkan kembali tentang salib, tentang apa yang Allah telah lakukan kepada hidup saudara. Datang kepada Yesus yang adalah pernyataan kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Saudara, jika kita tidak hati-hati, hari-hari ini kita bisa jadi seperti mobil yang bagus, keluaran terbaru, punya banyak fitur modern, keren, namun hanya diam di sana dan tidak bisa kemana-mana. Bukan karena tangki bahan bakarnya kosong, bukan, tangkinya penuh juga dengan bahan bakar, tetapi karena kita tidak menghidupkan mesinnya. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari berkata demikian, saudara. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Saudara, dengan perantaraan Roh Kudus, hati kita, Alkitab berkata, sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Bagian kita adalah datang kepadanya dan mengizinkan kasih itu untuk mulai bekerja di dalam hidup kita. Dengan kasih demikianlah kita selanjutnya pasti akan sanggup untuk mengasihi, baik mengasihi Allah yang tidak kelihatan maupun sesama kita yang tidak kelihatan. Saya berdoa setiap saudara pada hari ini saat mendengarkan Sela, saudara ditaruh kerinduan oleh Tuhan untuk datang kepadanya dan mengizinkan Tuhan terus mengisi hati saudara dengan kasih-Nya. Dan kasih itulah yang akan memampukan saudara untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu. Biar setiap kami boleh kembali diisi, dipenuhi dengan kebenaran ilahi, bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Dan biar kami mengerti Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan, kalau tanpa kasih maka kami tidak ada gunanya, dan semua yang kami lakukan tidak ada faedahnya. Biar setiap kami boleh diingatkan Tuhan, biar kasih itu selalu menjadi dasar, selalu menjadi alasan motivasi mengapa kami melakukan semuanya ini. Sertai kami, mampukan kami. Dengan kekuatan kami tidak sanggup, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu dan kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.